Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar menerjemahkan kitab Khamsatu Mutunin fi Ilmi Tauhid. Jadi ini kitab judulnya 5 matan. Jadi satu kitab ini berisi 5 matan kitab. Yang kelima kitab itu membahas hal yang sama, yaitu membahas ilmu tauhid. Apa saja kitab matan yang 5 itu? Yang pertama, al-awal itu Matnul Bajuri, yaitu matan Bajuri. Matan Bajuri karangan dari Syekh Bajuri. Nah, matan Bajuri ini nanti disyarah oleh kitab Tijan Ad-Darari karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua itu isinya ini matan Al-Jauharah, yaitu kitab yang dikarang oleh Ibrahim Al-Laqani atau dikenal dengan Jauharut Tauhid. Uniknya nanti yang menyarah kitab ini adalah Imam Bajuri, Syekh Bajuri ini. Yang ketiga, matan yang ketiga itu adalah matan As-Sanusiyah. Matan As-Sanusiyah ini yang mengarangnya itu adalah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Nah, ini kalau tidak salah yang mensyarah kitab ini juga Syekh Bajuri. Ada beliau Syekh Bajuri ini yang menyarah kitab matan Sanusi ini. Belum pernah saya baca juga ini. Yang keempat itu Matnul Kharidah atau matan Matnul Kharidah Al-Bahiyah. Nah, ini kitab matannya yang keempat. Ini juga ada syarahnya, namanya Syarah Matan Kharidah Al-Bahiyah. Dan yang kelima itu Matan Asy-Syaibaniyah. Nah, ini saya kurang tahu apa kitab yang mensyarah kitab dari Syekh Syaibani ini. Yang jelas ini dia kitab yang berisi 5 matan. Nah, insya Allah kita akan bahas matan yang pertama di video ini. Nah, ini dia matan Al-Bajuri. Jadi kita sedikit berkenalan dengan Syekh Bajuri. Nah, ini kita sedikit berkenalan dengan pengarang matan Bajuri. Jadi bagi kalangan pesantren pasti mengenal betul akan kitab Risalah Al-Bajuriyah, yaitu matan dari kitab Tijan Ad-Darari yang saya sebutkan di awal, hasyiah dari ini Tijan Ad-Darari ini karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini membuat kitab Tijan Ad-Darari, yaitu yang mensyarah dari kitab matan Bajuri ini. Yang karangan kedua berarti ini karangannya Syekh Bajuri ini, yaitu hasyiah dari Fathul Qarib. Nah, ini nama-nama kitabnya nih. Jadi banyak kitab yang sudah dibuat oleh Syekh Bajuri ini. Selanjutnya yaitu hasyiah tahqiq Kifayatul Awam. Lanjut Fathur Rabbil Bariyah, syarah dari Nazam Al-Jurumiyah. Selanjutnya hasyiah Fathul Mubin ala syarah Ummi Barahin. Jadi artinya banyak sekali kitab beliau yang dipelajari di Nusantara ini.
Jadi masih banyak lagi karangan Syekh Bajuri yang dipelajari di pesantren, baik menjadi pegangan kurikulum maupun hanya sebatas sebagai rujukan ketika buntu memahami sebuah matan ataupun syarah. Jadi Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri bin Muhammad Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri bin Muhammad Al-Ghizawi, ini nama lengkapnya, bin Ahmad atau dikenal dengan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Lahir di Desa Bajur, Provinsi Manawiyah, wilayah Mesir bagian utara, pada tahun 1198 Hijriah atau bertepatan tahun 1783 Masehi. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari sedikit biografi beliau. Tambah sedikit lagi, memasuki umur 14, Syekh Bajuri mulai mengembara dan belajar di universitas, atau mungkin belum universitas, yang penting beliau di Al-Azhar, belajar kepada para ulama. Setahun belajar di sana, masuk invasi dari Prancis yang dikepalai Napoleon Bonaparte yang masuk ke Mesir, menyebabkan lingkungan tidak kondusif dan akhirnya Bajuri remaja menyingkir ke Giza. Nah, ini sedikit kisah dari beliau. Kita langsung saja ke matannya. Kita mulai saja kitab ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari matan Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu tetap sabit itu bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan salawat dan salam atas junjungan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Rasul dan kepada keluarganya. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, setelah basmalah ini, setelah hamdalah, salat dan salam, fayaqulu, maka berkata, siapa yang berkata, faqiru rahmati rabbih, yaitu orang yang fakir terhadap rahmat Tuhannya. Maka berkata orang yang fakir akan rahmat Tuhannya. Tuhannya yang bagaimana? Al-Khabiril Basiri, yang maha mengetahui lagi maha melihat. Siapakah orang yang fakir akan rahmat Tuhannya ini? Yaitu Ibrahim Al-Bajuri, yaitu namanya Ibrahim Al-Bajuri, pengarang kitab ini, pengarang matan Bajuri ini. Zut taksir, siapa Ibrahim Al-Bajuri ini? Zut taksiri, yaitu orang yang mempunyai banyak kelemahan. Jadi ini bentuk ketawaduan seorang ulama di dalam menjelaskan dirinya. Talaba minni ba'dul ikhwani, apa kata beliau? Telah meminta kepadaku oleh sebagian saudara-saudaraku. Ini saudaraku ini bisa juga berarti murid-muridnya beliau, tapi karena ketawaduannya beliau, jadi murid-muridnya itu dianggap juga sebagai saudara-saudaranya. Aslahallahu li walahumul hala wasyana. Nah, ini jumlah doaiyah, semogalah Allah membaguskan kondisi dan keadaanku, walahum, dan kondisi dan keadaan mereka, teman-teman atau saudara-saudaranya itu. Untuk apa mereka meminta? Yaitu an aktubalahu, agar aku tuliskan baginya ba'du itu, sebagian teman-teman itu, apa? Yaitu risalatan latifatan, yaitu satu risalah yang ringkas,
Satu risalah maksudnya satu kitab yang ringkas, yang tidak terlalu panjang. Tashtamilu ala sifatil ula, yang risalah itu mengandung atas sifat-sifat Tuhan, wa audadiha, dan lawan dari sifat-sifatnya. Jadi ada lawan dari sifatnya Tuhan. Misalnya sifat Allah itu ada yang wajib, nah berarti ada juga lawannya, yaitu sifat mustahil. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Nah, dan agar dan sesuatu kitab yang mengandung terhadap sesuatu, wa ma yajuzu, sesuatu yang boleh, fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Ini sama dengan kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah itu. Yaitu membahas tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajibu fi haqqi rusuli, dan sesuatu kitab risalah yang mengandung sesuatu yang wajib pada haknya para rasul. Wa ma yastahilu, dan sesuatu yang mustahil, fi haqqihim, pada haknya para rasul. Wa ma, ini mungkin maksudnya ini wa ma yajuzu, dan sesuatu yang jaiz. Kayaknya ini salah tulis kayaknya ini. Nah, setelah diminta oleh beberapa saudaranya, beberapa ikhwan, fa'ajabtuhu, maka aku menjawab, maka aku merespon permintaan itu, ila dzalika, kepada demikian. Nah, jadi beliau ini merespon permintaannya dan beliau tulis. Fakultu, maka aku berkata, kata Syekh Bajuri, wabillahi taufik, dan wabillahi taufik, dan maksudnya mungkin ini wabillahi taufik. Nah, ini dan dengan Allah mengharapkan taufik lah, mungkin maksudnya ini. Yajibu ala, nah berarti ini masuk langsung kepada isi kitabnya, berarti ini yajibu ala kulli mukallafin. Karena ilmu tauhid dasar ini memang wajib diketahui oleh tiap-tiap muslim, tetapi banyak sekarang yang lupa, atau yang mungkin dulu pernah mempelajarinya tetapi jarang diulang. Jadi banyak yang lupa, banyak yang agak lupa, ataupun banyak yang sudah lupa sama sekali. Nah, sekarang ini waktu untuk merefresh kembali ingatan-ingatannya, atau waktu untuk mempelajarinya gitu, bila memang dulu belum sempat mempelajarinya. Apa yang perlu dipelajari, yaitu yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap muslim yang sudah mukallaf, yang sudah terbebani hukum. Apa yang wajib? Ay'arif, oleh bahwasanya ia mengetahui, ma yajibu fi haqqihi ta'ala, yaitu mengetahui sesuatu yang wajib pada haknya Allah Ta'ala. Wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil. Wa ma yajuzu, dan apa yang jaiz bagi sifatnya Allah Ta'ala. Nah, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Lalu di sini diurutkan sifat wajibnya Allah dulu. Lalu disebutkan lawannya, lawan dari sifat wajib itu, yaitu sifat mustahil, dan nanti baru disebutkan sifat jaiznya. Jadi ini setiap matan yang 5 ini mempunyai karakter masing-masing, walaupun mempunyai pembahasan yang sama. Ada yang disebutkan dulu Allah wujud kidam baka sampai selesai. Tetapi di sini diiringi dia, di sini disebutkan sifat wajibnya, lalu langsung disebutkan lawan dari sifat wajib itu. Yang pertama, fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu, maka wajib pada haknya Allah Ta'ala, yaitu bersifat wujud. Wajib Allah itu bersifat wujud, yaitu ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Wa didduhu al-adamu, dan lawan dari ada itu adalah ketiadaan. Karena lawannya wajib adalah mustahil, maka mustahil Allah itu tidak ada.
Apa alasannya? Apa dalilnya? Wad dalilu ala zalika, dan bermula dalil atas yang demikian ada yaitu wujudu hadhil makhluqat, yaitu adanya semua eh, apa yang ada di dunia ini, segala makhluk ini. Jika Allah tidak ada, maka semua makhluk yang ada di dunia ini, segala ciptaan ini pasti tidak ada, karena tidak ada yang menciptakannya. Kalau kalau tidak ada yang menciptakannya, berarti tidak ada alam semesta ini. Atau contoh hal kecilnya juga, ada bangku, ada meja, tidak mungkin dia tercipta meja itu dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya, yaitu para tukang-tukang. Apalagi dalam skala yang lebih besar, alam semesta ini tidak mungkin begitu rapi. Semua planet-planet itu mengorbit di orbitnya masing-masing. Planet mengorbit matahari. Matahari adalah bintang. Bintang sesama bintang mengorbit galaksi. Galaksi itu mengorbit klasternya. Terus seperti itu. Rapi. Pasti ada yang mengaturnya. Wajibu fi, itu yang pertama. Selanjutnya, jadi di sini memang tidak ada nomornya, nomor satu apa misalnya kan, tetapi langsung saja disebutkan. Setelah membahas tentang wujud, selanjutnya membahas tentang sifat selanjutnya, yaitu qidam. Wajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala yaitu al-qidam, yaitu terdahulu. Allah itu ada semenjak dahulu. Jadi tidak layak ada pertanyaan kapan Allah itu ada. Wa ma'nahu, dan arti qidam itu annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu la awwala lahu, yang tidak ada permulaan baginya Allah. Allah itu memang sudah ada sejak dahulu. Wa dhidduhu, dan lawan daripada qidam itu adalah al-hudusu, yaitu baru atau baru. Baru itu namanya baru, yaitu dia itu baru ada. Itu lawan dari qidam yang dahulu sudah ada. Wad dalilu ala dzalika, dan bermula dalil atas yang demikian, yaitu qidam itu annahu law kana hadisan, bahwasanya jika sekira Allah itu baru, lahtaja ila muhdisin, niscaya Allah itu butuh kepada yang menciptakannya. Karena yang hadis itu makhluk itu baru, dulunya tidak ada, lalu ada yang mengadakannya. Artinya butuh kepada yang menciptakannya, dan butuh kepada menciptakan itu wahwa muhalun, itu adalah mustahil bagi Allah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa, ini selanjutnya lagi nih. Dan wajib pada haknya Allah Ta'ala yaitu al-baqa. Apa arti baqa? Wa ma'nahu, dan arti baqa itu annahu ta'ala, bahasanya Allah Ta'ala itu la akhira lahu, yang tidak ada pengakhiran baginya Allah. Jadi Allah itu ada sampai kapanpun, tidak ada batas tenggang waktunya, tidak seperti manusia. Ada tahun lahirnya, ada tahun meninggalnya, ada waktu diciptakannya, ada waktu berakhirnya ciptaan itu. Wal bidduhu, dan lawan dari baqa itu al-fana'u, yaitu binasa. Mustahil Allah itu binasa. Wad dalilu ala zalika, dan dalil atas yang demikian baqa itu annahu law kana faniyan, bahwasanya jika sekiranya Allah itu fana, binasa, lakana hadisan, niscaya Tuhan itu adalah baru kalau dia memang binasa. Wahwa muhalun, dan Tuhan baru itu adalah perkara yang mustahil. Wa yajibu fi haqqi ta'ala. Jadi ini kita sebenarnya cuman belajar menerjemahkan saja ini. Nanti untuk penjelasan lebih rincinya itu bisa dilihat di kitab syarahnya masing-masing. Dan kebetulan syarah dari kitab ini, syarah matan Bajuri ini adalah Tijan Ad-Darari karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanari.
wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala al-mukhalafatu, yaitu berlainan lil hawadisi bagi makhluknya. Tentu Allah itu berbeda dari makhluk-makhluknya. Wa maknahu, dan maknanya mukhalafah ini mungkin walaupun dia mudzakkar, tapi maksudnya ini al-mukhalafah ini annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu laisa mumatsilan, tidak sama ia atau tidak menyerupai ia Allah itu laha baginya makhluk. Falaisa lahu yadun, maka Allah itu tidak mempunyai tangan, wala ainun, tidak mempunyai mata, wala udunun, tidak mempunyai telinga, wala ghairu zalik, dan tidak mempunyai yang hal lain yang demikian itu, tidak punya kepala, tidak punya kaki lah, seperti itu. Kalau ada yang dalam Al-Quran menjelaskan mempunyai mata, tangan, pasti ditakwil oleh ulama-ulama Asy'ari min sifatil hawadisi, dan tidak pula mempunyai bentuk yang lain daripada sifat-sifat makhluk. Wadidduha, dan lawannya mukhalafah lil hawadis ini yaitu al-mumasalatu, yaitu mempunyai kesamaan dengan makhluk. Nah, ini sudah 19 menit. Nanti kita lanjutkan. Tinggal sedikit. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian berbeda itu annahu law kana mumatsilan, jika sekiranya Allah itu sama dengan makhluk lil hawadis, lakana hadisan, niscaya Tuhan itu adalah baharu mislaha, sama seperti makhluknya, wa huwa muhalun, dan Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang mustahil lah, gitu, mustahil Allah bersifat yang demikian. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.